kembali dalam pembelajaran seni budaya bersama saya, Ibu Saferiana Stefani. Mari kita belajar teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Adik-adik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiklah kita buka dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan teknik menyanyi lagu daerah dan menyanyikan lagu daerah dengan satu suara. Indikator pencapaian kompetensi setelah pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan hakikat lagu daerah, menjelaskan teknik menyanyikan lagu daerah, dan menyanyikan lagu daerah dalam satu suara. Adik-adik, Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Oleh sebab itu, marilah kita mempelajari hakikat lagu daerah tersebut. Jadi, ketika kita mempelajari lagu daerah, mempelajari hakikat lagu daerah, tentu kita harus mengetahui ciri-ciri lagu daerah tersebut. Bagaimana cara kita menyanyikan lagu daerah? Dan setelah mempelajari lagu daerah, apa manfaatnya bagi kita? Ciri-ciri lagu daerah adalah sederhana, kedaerahan, turun-temurun, dan jarang diketahui penciptanya. Ciri lagu daerah berikutnya adalah menggunakan bahasa daerah setempat. Contohnya di lagu O Ina Enggege dari Minahasa yang menceritakan kedekatan orang tua dan anaknya atau rasa kasih sayang. Seperti apa lagunya? Mari kita dengarkan berikut ini. Sebagai ciri lagu daerah, tentu menggunakan iringan musik daerah tersebut. Indonesia kita tahu kaya akan keberagaman alat musik yang tersedia. Ada rebab, ada gong, ada kolintang, ada tambur, ada suling, dan lain sebagainya. Jadi, ciri lagu daerah yang lain kita bisa dengar dari tangga nadanya. Ada lagu daerah yang bertangga nada diatonis, dan ada lagu daerah yang bertangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis umumnya digunakan di daerah Sumatera seperti Minangkabau, Batak, Aceh, Jambi, Palembang. Selanjutnya daerah Sulawesi seperti Manado, Minahasa, Makassar, Kendari, dan sebagainya. Pelok dan slendro digunakan oleh Jawa Barat atau Sunda, Jawa Tengah, daerah khusus ibu kota Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Nah adik-adik, untuk pembahasan tentang tangga nada lagu daerah akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Teknik menyanyikan lagu daerah. Adik-adik yang baik, jika kita ingin bernyanyi lagu daerah dengan baik dan benar, tentu kita perlu mengetahui teknik bernyanyi. Seperti apa dan bagaimana bernyanyi yang baik? Terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana seharusnya bernapas dalam bernyanyi. Bernapas merupakan tindakan alamiah dari setiap manusia yang merupakan ciri bahwa manusia itu hidup. Dan dalam keadaan normal, setiap manusia bernapas teratur atau berirama sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dalam bernyanyi, pernapasan merupakan faktor penting untuk menghasilkan suara yang prima. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan pernapasan yang baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Berikut tahapan secara anatomis pernapasan yang dibagi atas 3 bagian. Pernapasan perut. Pernapasan perut yaitu pernapasan yang dilakukan dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga mendesak bahu menjadi ke atas
dan perut menjadi mengembang. Kelemahan mengambil napas dengan teknik ini adalah napas menjadi sangat dangkal sehingga cepat lelah dan juga sikap tubuh menjadi kurang indah. Pernapasan dada. Pernapasan dada yaitu napas sepenuhnya dimasukkan ke dalam paru-paru sehingga rongga dada menjadi membusung ke depan. Kelemahan pernapasan ini adalah paru-paru menjadi cepat lelah karena menahan udara. Hal ini mempengaruhi suara yang dihasilkan menjadi tidak stabil karena udara yang dikeluarkan kurang dapat diatur. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma yaitu paru-paru dapat terisi udara secara penuh tanpa terjepit karena ruangan diperluas dengan menegangnya sekat rongga badan atau diafragma yang bergerak ke bawah sehingga paru-paru sedikit mengembang. Pengeluaran napas terjadi karena diafragma menekan paru-paru dari bawah serta dibantu otot-otot perut dan otot-otot sisi badan. Dengan demikian, pengeluaran napas dapat diatur oleh kehendak kita sendiri yang akhirnya menghasilkan suara yang meyakinkan. Dari ketiga teknik pernapasan tersebut, pernapasan diafragmalah yang paling baik dan tepat untuk digunakan pada waktu bernyanyi. Alasan mengapa tidak semua orang dapat melakukan pernapasan diafragma dengan mudah. Itu terjadi karena diafragma tidak bergerak. Paru-paru tidak diisi dengan udara secukupnya dan nafas yang dangkal atau nafas pendek. Adik-adik, untuk mengantisipasi kesulitan tersebut, kita dapat melatih dengan menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan napas tanpa ada ketegangan atau rileks. Tunggulah sampai benar-benar kita merasa bahwa kita kehausan nafas. Kemudian dengan mulut tertutup, ambillah nafas melalui hidung seperti kita mencium bau yang harum. Kemudian tahanlah napas dan keluarkanlah melalui hidung tanpa ada ketegangan atau rileks. Adik-adik, untuk melenturkan pita suara, yuk kita latihan exercise berikut ini. Yang berikutnya, sikap mulut dalam bernyanyi. Kita harus memperhatikan posisi bibir. Berikut latihannya. Bagaimana kita meluuskan rahang bawah. Yuk kita lihat latihannya.
Ya. Manfaat mempelajari lagu daerah tentunya menambah wawasan bagi kita untuk melestarikan budaya daerah di mana kita berasal. Selanjutnya, dengan mempelajari lagu daerah, kita dapat mengenal keberagaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Manfaat berikutnya, kita dapat memetik pesan positif dari keberagaman bahasa, keberagaman budaya lagu daerah di Indonesia. Adik-adik, ternyata setelah belajar lagu daerah, kita semakin menambah wawasan betapa pentingnya keberagaman lagu yang ada di Indonesia
dan betapa bermanfaatnya kita mempelajari lagu-lagu daerah sebagai bagian dari budaya bangsa, sebagai tradisi yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Keep spirit, keep smile, stay at home, and stay healthy. Sampai jumpa.